pun tidak apa-apanya bagi saya. Karena kalian kemarin tuh mengalahkan daripada diri saya. Saya hanya memancing supaya Bang Rey keluar dari markasnya. Jadi mau mainkan trik dan strategi Pak, lah. benar tuh. Jadi dia pura-pura mengalah ataupun kalah ataupun bagaimana ya, biasa saja dia beneran kalah kan ya. Tapi namanya orang begitu kan tidak mau mengakui. Benar Bang Rey. Biasanya teman-teman semua ya, manusia ini di saat dia kalah dia tidak mau mengakui. Itu yang sangat sulit. Itu sifat-sifat yang sangat sulit. Padahal dia sudah kalah. Dia sama seperti Mahagur. Mahagur ini tadi dia berkeling. Jadi dalam arti kata alasannya memancing agar penghilang. Dan terkadang kehidupan ini bukan hanya saja dengan Mahagur, apapun itu bentuknya. Kalau kalah itu sulit sekali menerima. Sulit menerima kenyataan. Dia banyak alasan. Ya contoh kecilnya misalkan ini ya, sedang ada pertandingan bola. Ini misalkan atau ada turnamen lah mau 17 Agustus tadi ya. Biasa kalau di kampung-kampung itu suka ada, oh saya pegang ini katanya. Ya udah kalau kamu pegang ini kita taruhan saja katanya. Oh, taruhan lah, tahu duit sebungkus tadi ya hiburan. Ternyata yang didukung ini kalah. Ini saya cerita sedikit ya, ini antara kalah ataupun kalah, otomatis yang menang berbahagia dong ya, seperti Raymondo berbahagia. Dia datang mengadu kepada Bang Rey Lampung, sudah ditumbangkan dengan tasbih. Ratu Pantai Selatan sudah ditumbangkan juga dengan apa, sorban 9 wali. Yang kalah yang kalah di setiap pertandingan itu biasanya dia selalu mencari pembenaran, dia selalu mencari pembelaan agar terlihat kekalahan itu seolah-olah tidak real, tidak jelas dan tidak nyata. Mulailah misalkan pertandingan bola nanti, itu mau hoki saja gitu kan. Hoki saja, hoki segala macam. Misalkan yang terjadi, entah itu taruhan bola segala macam, entah rokok lah, ya kita taruh rokok lah, sebungkus. Ini begitu kalah, karena dia kalah tadi ya, mau nggak mau dia harus bertanggung jawab kan, dia harus benar kan, dia sudah taruhan, bisa lempar begini, rokoknya kan. Itu sering terjadi. Saya sudah nggak heran aja. Nah, itu sedikit cerita ya. Ya begitu juga yang terjadi dengan Raymondo. Jadi begitu bertemu dengan bertemu dengan Mahaguru, apa yang dikatakan dengan Mahaguru? Mahaguru tadi apa katanya? Dia tidak membawa pusaka. Sama itu dengan kita taruhan tadi. Ya begitu kalah turnamen ataupun bola, itu beruntungan saja katanya kan, bola itu keberuntungan saja. Coba kalau ini wasitnya curang, itu nggak pelanggaran, itu yang benar dia, yang menang dia bahagia, yang kalah dia mencari kebenaran kan, membenarkan dirinya sendiri. Sama seperti Mahaguru. Apa yang dikatakan Mahaguru tadi ketika dia kalah? Saya apa? Kenapa tertawa? Bukan sakit. Bukan yang tadi. Saya memang apa katanya, kalah sengaja apa gimana? Saya kurang jelas tadi apa dia katakan. Dia kalah itu apa dia ucapkan? Sengaja mengalah apa gimana? Apa katanya? Saya ingin jangan bercanda, ini serius. Saya agak sakit. Apa yang dikatakan dia? Saya minum dulu. Minum. Apa? Jadi sosok Mahaguru tersebut Bang Rey, Dia kan kalah nih. dia kalah tuh supaya memancing Nah, itu dia. Memancing supaya Bang Rey Lampung keluar. Jadi dia sengaja. Ya, dia sengaja memancing Bang Rey Lampung keluar. Sedangkan Bang Rey Lampung keluar kemarin memang bukan masalah ini. Ada urusan yang lebih besar, mau diinjek-injek juga nih palanya ini kan. Bukan masalah dipancing ataupun segala macam. Ya, memang kemarin ada waktu kita live streaming. Ya, ini juga saya baca komentar kemarin kan ada Gimon juga dari Raymondo. Bukan karena saya dipancing ataupun bukan ya. Memang saya berapa bulan yang lalu saya sedang off di channel YouTube. Ada kesempatan kemarin saya live streaming. Jadi alih-alih kata itu yang mengatakan
memancing sama seperti turnamen tadi, bola tadi ya. Hoki katanya. Kebetulan lempar rokok. Itu. Padahal kan apalah arti rokok sebungkus ya. Ya, karena jiwanya tadi yang kalah ini tadi belum bisa menerima. Yang tadinya rokok ini bisa dikasih baik-baik, dilempar, kalah. Pam, kata rokok ini. Hoki saja itu katanya. Dibantu wasit sama seperti guru tadi. Nah, begitu. Nah, oke, lanjut. Terus. Karena ini biasa temannya, jangan terlalu tegang ya, nanti cepat tua. Sama seperti Bang Delampung. Bang Delampung ini umurnya sudah mau 50 tahunan. Ya, umurnya sudah 50 tahun tapi mukanya masih segar saja kan. Jadi ya suka bercanda seperti ini, tapi bercanda ya minimal ada isinya ya. Kalau tidak ada isinya yang dibicarakan itu adalah buktinya begitu. Nah, jadi jelas begitu ya. Terus gimana? Ngamuk pasti kan dia kan? Coba saya tahu. Ketika dia kalah, dia mengaku kata dia saya memancing, pasti ngamuk. Soalnya masalah rokok ini tadi bukan hanya melempar saja, berlanjut memut-mut mulutnya. Memut-mut ya, karena saya paham ya kalah ya pasti begitu mencari kebenaran. Saya tanya kira-kira ketika dia kalah dia katakan hanya memancing Bang Delampung, kamu tidak di akhirnya dia? Coba tertawa. Coba lanjut. Dari mana tadi sampai di saya sengaja memancing Bang Delampung keluar katanya. Nah, habis itu apa lagi yang terjadi? Nah, ngamuk pasti kan. Itulah teman-teman semua ya. Kalau orang sulit sekali menerima kenyataan itu, dia nggak peduli ya, nggak peduli segala macam dia mau ini mau amat. Dia contoh rokok kecil dilempar segala macam itu nggak peduli, pasti ngamuk kan? Atau gimana lagi? Nggak terima deh, Pak. Nggak terima, jelas. Ya memang kalau orang kalah, kalau dia kalah dia tidak akan menerima. Jadi hal yang paling dominan dia lakukan, dia mencari pembenaran, membela. Dalam arti kata membela, menutupi rasa malunya, gitu kan. Sama seperti guru ini, siapa mal guru tadi. Terus gimana? Udah ribut lah kalian nih, tumbang lagi. Kami Jadi begitu apa? Ribut, kalian kalah. Begitu kalah. Tapi kan masih bisa ngebalas kan besok-besok kan? masih Pak ya. Nah, Masih. yang bahaya itu sudah kalah tidak bisa balas itu. Bahaya itu. Sudah kalah tidak bisa lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk membalas ya. Jadi kemarin kalian kalah. Jadi ya nanti bisa kalian balas lah. Jadi jangan terlalu ini apa? Jangan terlalu panik. Jangan terlalu panik lah. Karena ini bagus masih bisa membalas. Yang bahaya itu sudah kalah tidak bisa membalas. Itu bahaya itu. Sudah selesai. Sudah selesai kan? Nah, terus gimana? Nah, jadi Bang Re dia tidak terima, mengamuk. Gue ngamuk ya, lanjut. Saya paham sekali apa yang kau ceritakan. Rupanya dengan kekalahan dia itu dia sudah menyimpan dendam terhadap kami. Dendam itu bahaya, nggak boleh gitu kan. Menyimpan dendam terhadap kami. Dan saya sedang menjelaskan, kami di sini kan tidak sesuatu pun kami kan tidak mau mempermasalah ataupun kami menimbulkan suatu permasalahan. Tetapi yang dia tanyakan, saya akan selesaikan permasalahan ini, tetapi kalian harus menyerahkan daripada Supeng dengan Gimon. Gitu. Cuman kalau tidak kalian menyerahkan daripada Supeng dengan Gimon ini, maka saya melakukan daripada pemaksaan ini untuk merebut daripada mereka ini, Pak. Terus? Dan intinya dia tuh dalam arti dengan waktu dekat ini akan munculkan wajah, dalam arti akan bertemu dengan Bare langsung. Ada perihal seperti itu saya nggak mau ambil pusing lah menghadapi yang seperti itu. Nah memang kita juga banyak urusan yang mau kita selesaikan juga yang lebih penting. Tapi kalau memang berjumpa ya apa boleh buat. Tapi saya masih yakin dan percayalah dengan apa sopan-sopan sebelum wali. Karena kami kemarin tuh tidak membawa, Pak. Wah itu dia. Karena kemarin saya tidak membawa. Kenapa tidak dibawa? Karena kami tadi tidak mau berpikir yang positif ke arah sana. Oh. Itu. Tapi ketika kami datang, kami telusuri jalan itu sesuai dengan petunjuk, tidak tahunya
Tidak tahunya kami temui ini adalah antek-antek Mahaguru ini dengan sosok Mahaguru tersebut. Rupanya markasnya berada di situ. Saya sebagai laki-laki sejati, sebagai laki ketat, perlu digarisbawahi, dia kalah mencari alasan, tidak bawa itu kan alasannya kan. Nah jadi ya itulah teman-teman semua. Masih ada lagi tidak yang diceritakan? Saya sudah menangkap semua. Oke teman-teman semua, jadi Mahaguru ini tidak terima. Sempat terjadi keributan dengan Raimondo, dia kalah pada saat itu, dia pergi dan memang mendapatkan petunjuk, datanglah keluar, bertemulah dengan si Antek ini, dan ternyata di sana ada Mahaguru. Terjadilah keributan di sana dan mereka dipukul mundur, dan Mahaguru mengatakan dalam waktu dekat katanya ingin bertemu dengan Bang Lampung, menghabisi Bang Lampung. Kalau Bos Gimun ini tidak diserahkan dengan dia. Berikut Supeng ini tadi ya. Nah itu ancamannya. Jadi teman-teman semua, inilah bagian daripada hidup, bagian daripada pelajaran yang dari kita. Tidak ada hidup itu yang mulus-mulus saja, itu tidak ada. Jadi segala sesuatu itu kalau kita sudah bertemu tidak mulus ataupun tidak lancar, kita harus memecahkan permasalahannya. Kita harus buat lancar kehidupan itu. Jadi anggap saja itu bumbu kehidupan kita di dunia ini ya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu tadi? Tidak ada manusia yang lurus saja, itu tidak ada teman-teman. Pasti ketemu beloknya, ketemu mengkolnya, ketemu bengkongnya ya. Benda pun itu tidak ada yang lurus saja, ada juga bengkong ada. Jadi ya begitulah kurang lebih teman-teman semua ya. Cuman yang bengkok ini bahaya kadang-kadang temannya. Maksudnya bahaya mengkolnya, ini kembar dan segala macam begitu. Nah jadi di sini saya pribadi memang saya bukan untuk mencari lawan, cari musuh, bukan teman-teman semua ya. Tapi kalau saya memang ditantang ataupun dicari masalah, ibaratnya itu kalau kata mantan presiden kita dulu Jokowi apa itu? Saya akan lawan. Saya akan lawan. Iya, saya akan lawan. Begitu saja, hidup ini simpel teman-teman semua ya. Jadi kalau memang permasalahan ini nanti bisa kita bicarakan baik-baik, ya kita baik-baik ya. Tapi kalau memang tidak bisa baik-baik, kita selesaikan juga dengan cara baik-baik. Karena tujuan saya di sini ingin memberikan tontonan, edukasi, hiburan, ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Semoga dengan adanya saya ini banyak pelajaran yang bermanfaat yang bisa kalian petik dan kalian pelajari. Apabila ada sisi baiknya ambil, dan apabila kalian nonton wah ini banyak sisi buruknya, buang. Jadi kesimpulannya ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Nah saudara-saudaraku semua, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan tayangan live streaming ini. Saya doakan semoga saya selalu panjang umur murah rezekinya, jauhkan daripada orang-orang yang sering mendolim. Semoga saja apa yang kita kerjakan di muka bumi ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya pesan terakhir saya untuk kita semua, untuk kalian semua yang sudah menyaksikan tayangan live streaming daripada Bang Lampung ini, jangan lupa perbaiki sholat dan berbanyak sholawat teman-teman semua ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya dapatkan hari ini. Semoga saja hari ini dan hari esok dan mungkin hari ini kurang baik, semoga saja hari esok lebih baik untuk kita semua. Oke? Jangan lupa perbaiki sholat dan perbanyak salawat. Salam santun dari saya untuk kalian semua. Semoga kita semua selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.